يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku. Ini buku yang baru lagi yang judulnya Fadilah Ngaji Pagi, ya. Daftar isinya yang pertama, marhaban wahai tolabul ilmi. Yang kedua, ngaji pagi seayat 2 ayat. Ketiga, ayo sekeluarga ngaji pagi. Yang keempat, bersama malaikat sepanjang jalan. Yang kelima, catatlah ilmu terbaik yang kau dengar. Yang keenam, ilmu harus ditulis. Yang ketujuh, majelis ilmu dikeroyok malaikat. Yang kedelapan, ayo ngaji sebelum kiamat terjadi. Yang kesembilan, mampir ngaji bukan mampir ngopi. Yang kesepuluh, ngaji termasuk ribat. Yang ke-11, ngaji selamat dari laknat. Yang ke-12, ngaji didoakan ikan dan kawan-kawan. Yang ke-13, ngaji gampang menuju jannah. Yang ke-14, ustadz muda gadungan. Yang ke-15, ilmu atau ibadah. Yang ke-16, ngaji terus hingga jadi kiai. Yang ke-17, setelah belajar harus mengajar. Yang ke-18, kesimpulan dan saran. Ya, ini fadilah ngaji pagi. Sekarang mari kita lihat yang pertama. Silakan ditulis. 1. Marhaban wahai tolibul ilmi. Apa judulnya? Yang pertama, marhaban wahai tolibul ilmi. Di dalam hadis, ini riwayatnya siapa? Ibnu Majah, dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 3651. Yang bunyi hadisnya, sayatikum aqwamun
yatlubunal ilma fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyatin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aftuhum. Yang artinya akan datang kepada kalian para kaum yang menuntut ilmu, maka jika kalian melihat mereka, katakan kepada mereka, selamat datang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah fatwa kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini ya. Jadi dalam hadis ini ya, akan datang kepada kalian tuh para kaum yang menuntut ilmu, pengen golek ilmu. Ya. Itu nanti akan ada ya suatu kaum yang mereka itu pengen menuntut ilmu. Maka jika kalian melihat mereka, katakanlah kepada mereka, ya, selamat datang wahai, selamat datang wasiat Rasulullah SAW. Ya, nah, di sini tadi kan marhaban bi wasiati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus wa aftuhum, maka berilah fatwa kepada mereka. Jadi boleh kita kalau ada orang datang ilmu mengatakan marhaban bi wasiati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selamat datang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sudah cukup sebagai fadilah keutamaan bagi majelis ilmu. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat secara langsung tentang para hadirin di majelis ilmu. Masya Allah ya. Jadi ini keutamaan orang yang berada di majelis ilmu ya, yang pertama. Terus langsung aja kita lanjutkan. Itu hadis yang kedua. Itu ditulis ngaji pagi seayat 2 ayat. Ngaji pagi seayat 2 ayat. Ya, kalau bisa ditulis hadisnya ya semampunya biar paham apa yang dikaji ya. Jadi yang kedua, ngaji pagi seayat 2 ayat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, yang bunyi hadisnya la'an yakdua ahadukum ilal masjidi fayata'allamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi khairillahu min naqataini wa salasun khairul lahu min salasin wa arba'un khairan lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibili. Ya, artinya sungguh seseorang datang pagi hari ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitab Allah lebih baik baginya daripada 2 ekor onta, atau 3 ayat lebih baik baginya daripada 3 onta, 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 onta, dan seterusnya dibandingkan onta yang sama jumlahnya. Hadis riwayat Muslim dari hadis Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu di dalam buku Sahih Al-Jami nomor 2697 ya. Jadi ini yang kedua ya. Rasulullah SAW memberikan suatu pelajaran kepada kita ya, kalau ada seseorang yang datang pagi hari ke masjid
lalu dia mempelajari Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, ya, fayata'allamu atau yaqra'u, ya. Jadi mereka mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitab Allah, itu lebih baik, ya, baginya daripada apa? 2 ekor onta, ya. Atau kamu membaca 3 ayat, itu lebih baik baginya daripada 3 onta, ya. 4 ayat itu lebih baik baginya daripada 4 onta, ya. Dan seterusnya dibandingkan onta yang sama jumlahnya, ya. Jadi ini silahkan kalau bisa kita itu tiap pagi itu membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an, ya. Jadi kita usahakan tiap hari, tiap pagi, ya. Nek di sini dijelaskan itu di masjid, ya. Terus yang ketiga, ayo sekeluarga ngaji pagi, ya. Yang ketiga, ayo sekeluarga ngaji pagi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas radhiyallahu anhu, hadis ini hasan di dalam Shahihul Jami' nomor 5036. Ya, kita baca dulu hadisnya. Lain aqauda ma'a qaumi yazkurunallahi ta'ala man sholata goda hatta tadlu asyamsu ahabi ila min an a'tika arba'atan man walati Ismail wala in aq'uda ma'a qaumi yazkurunallaha min sholatil asri ila an taqrubas syamsu ahabbu ila min an a'tika arba'atan, ya, yang artinya sungguh bahwa aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala sejak sholat subuh hingga mentari terbit lebih kusukai daripada memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah sejak sholat asar hingga mentari terbenam lebih kusukai daripada memerdekakan 4 budak biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 5036, ya. Di sini yang dimaksud berzikir, ya. Berzikir di sini maksudnya adalah majelis ilmu. Ya, demikian dijelaskan di dalam Aunul Ma'bud syarah bagi Sunan Abi Dawud, wallahu a'lam, ya. Pada hadis ini tadi Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, ya. Rasulullah mengatakan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah, ya. Yang berzikir kepada Allah maksudnya berada di majelis ilmu, ya, sejak sholat subuh hingga matahari terbit, itu lebih kusukai daripada memerdekakan 4 budak. Ya, ini keutamaan orang yang berada di majelis ilmu, yaitu waktu subuh sampai terbitnya matahari, itu lebih disukai oleh Rasulullah SAW, ya.
Atau Rasulullah SAW menerangkan ya, beliau lebih baik duduk bersama suatu kaum berzikir kepada Allah, maksudnya berada di majelis ilmu sejak sholat asar hingga matahari terbenam, itu lebih disukai daripada memerdekakan 4 budak biasa. Jadi ini keutamaan golek ilmu ya, waktu subuh sampai terbitnya matahari, atau sewaktu asar, yaitu waktu sholat asar hingga terbenamnya matahari. Mulai kayak sampai TPA mulai berasar sampai mau menjelang maghrib ya, matahari terbenam, itu ada keutamaan tersendiri. Mulai hari ini berusahalah pagi sampai terbit matahari, sore yaitu berasar sampai terbenamnya matahari digunakan untuk berada di majelis ilmu. Yang keempat, bersama malaikat sepanjang jalan. Gak nulis. Allahu Akbar. Ya. Yang keempat, bersama malaikat sepanjang jalan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ma min kharajin kharaja min baitihi fi talabil ilmi ila wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridon bima yasna'u hatta yarji. Ya artinya tiada seorang pun keluar dari rumahnya demi menuntut ilmu, melainkan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepadanya karena ridho terhadap apa yang dia kerjakan hingga ia pulang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari hadis Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih di dalam kitab Shahihul Jami nomor 5702. Ya, jadi ini yang keempat, yaitu bersama malaikat sepanjang jalan. Ya, ini Rasulullah menerangkan kepada kita ya, tiada seorang pun keluar dari rumahnya demi menuntut ilmu. Jadi kalau kalian itu keluar rumah niatannya untuk menuntut ilmu, ya maka para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepadanya karena ridho terhadap apa yang dia kerjakan hingga ia pulang. Masya Allah. Ya, jadi kita itu apa? Keluar rumah untuk menuntut ilmu, ya, maka para malaikat itu meletakkan sayapnya kepadanya. Nah, berarti apa? Mulai dia menuju ilmu sampai dia pulang. Ya, itu apa? Malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Nanti di dalam hadis yang lainnya, para malaikat itu apa? Mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Ya. Ini. Jadi babnya tadi bersama malaikat sepanjang jalan. Jadi mulai sampai ini keluar rumah, pokoknya pertama punya niatan dari rumah itu pengen golek ilmu, melakoni sampai ini lah. Ya, itu di naung-naungi atau malaikat itu mengepakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Ya, dan dia itu ridho terhadap apa yang dia kerjakan sampai dia pulang kembali. Ya, Masya Allah. Jadi kita selalu ditemani oleh malaikat, atau nanti dalam hadis yang lainnya nanti didoakan ya, orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu itu didoakan oleh para malaikat. Sekarang yang kelima, catatlah ilmu terbaik yang kau dengar. Rungokno. Jadi catatlah, yang kelima, catatlah ilmu terbaik yang kau dengar.
Ya, ini perintahnya Rasulullah untuk ini nyadat. Ini sampai ragam nyadat. Ya. Dan nanti akan menjadi kerugian pada diri kalian sendiri. Ya. Jadi kita itu hari ini ngaji pagi sampai terbit matahari itu ada ilmunya, ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Ya. Terus perintahnya Rasulullah di sini, catatlah ilmu terbaik yang kau dengar. Kita lihat, ya, diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya apa ini? Kata diriwayatkan biasanya digunakan ulama untuk menyetir hadis dhaif. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ya. Jadi ini hadis kita bacakan dulu. An yaminir rahmani ta'ala wakalta yadaihi yaminun rijalun laisu bi ambiya'a wala syahada wala syuhada yakshi bayadu wajuhihim nadaran nadirina yakbituhumus humun nabiyuna wasyuhada'a bimaq'adihim wa qurbihim minallahi ta'ala hum jama'um min nawazihil qabaili yajtami'una ala dzikrillahi fayantakuna atau yibal kalami kama yang takia akilu at-tamri atau ibah. Yang artinya, kita baca artinya aja. Di arah kanan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kedua tangannya adalah kanan. Terdapat beberapa orang yang bukan para nabi dan bukan para syuhada. Keputihan wajah mereka menyilaukan pandangan orang-orang yang memandang. Para nabi dan syuhada iri terhadap mereka karena posisi dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah sekumpulan orang dari kabilah yang berbeda-beda. Mereka berkumpul untuk zikrullah, lalu mereka memilih ucapan-ucapan yang terbaik sebagaimana pemakan kurma memilih kurma-kurma terbaik. Hadis riwayat Tabrani dari hadis Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu, tapi hadisnya dhaif di dalam kitab Dhaiful Jami nomor 3815. Hadis ini dhaif meskipun Haisami berkomentar para rawinya musakun, dinilai siqat. Hadis ini belum ana dapatkan dalam satupun kitab hadis primer dengan lafadz ini. Bahkan dalam 3 kitab Mu'jam karya Tabrani juga tidak ada. Wallahu a'lam dari mana Suyuti menukil hadis ini. Ya, ini hadis ini dhaif ya. Tapi tadi tentang hal ini terdapat hadis sahih, yaitu hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu di dalam Mukhtasar Muslim li Albani nomor 1207. Ya, tadi kan ini sementara kedua tangannya adalah kanan. Jadi ini ada keterangan, ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Keterangan zikrullah dalam hadis ini adalah majelis ilmu. Ya. Jadi karena majelis ilmu agama pastilah menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dijelaskan oleh ulama. Jadi bukan majelis zikir seperti yang dikenal di Indonesia,
yaitu dengan dzikir berjamaah. Wallahul musta'an. Ya, memang hadis ini dhaif, namun terdapat hadis sahih yang menyuruhkan dengan tegas untuk mencatat ilmu, yaitu ini yang keenam, ilmu harus ditulis. Ya, ilmu harus ditulis. Ini yang keenam, ikatlah ilmu dengan menulis. Hadis riwayat Hakim, Tirmidzi dan Samuyah dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 4434. Orang Arab berpantun, al ilmu sa'id wal kitabah qaid, qayyid suyudak biqaid wasik. Artinya, ilmu adalah buruan, sementara menulis adalah borgolnya. Borgollah para buruanmu dengan borgol yang kokoh. Wallahu musta'an. Ya, jadi ini anjuran apa? Nek golek ilmu ki apa? Ditulis. Ya, ikatlah ilmu dengan menulis. Ya, sampai ora gelem menulis ya tidak apa? Tidak mengikat ilmu. Ya. Mulane ilmu itu perlu ditulis. Mulane para sahabat contohnya pada waktu mengumpulkan Al-Qur'an itu dulu ditulis Al-Qur'an itu tulis di pelepah kurma, di batu, di lembaran-lembaran kulit, itu ditulis. Ya, hari ini kamu golek ilmu gak kok tulis, ya akan lewat saja di telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, wes lepas. Ya. Sekarang yang ketujuh, majelis ilmu dikeroyok malaikat. Ya. Judulnya majelis ilmu dikeroyok malaikat. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya ini. Kita baca hadisnya. Innallaha malaikata sayyahina fil ardi fatlan an kitabin nasi yatufuna fit tuki yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yazkurunallaha tanadau haluma ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Yang artinya, sungguh Allah memiliki para malaikat yang selalu berjalan di bumi. Selain para malaikat pencatat manusia, mereka berkeliling di jalan-jalan mencari ahli dzikir. Jika mereka mendapatkan suatu kaum berzikir kepada Allah, mereka pun saling memanggil. Ya, mari menuju apa yang menjadi hajat kalian. Lalu mereka pun mengerumuni mereka dengan sayap mereka hingga ke langit dunia. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari hadis Abu Hir ghifarallahu lahu wali ummihi, Shahihul Jami' nomor 2173. Kita lihat ada footnote ketiga. Apa ya? Inilah doa yang disukai Abu Hir radhiyallahu anhu dari kita. Lihat Sahibul Abadil Mufrad dengan kata kunci Dawatu bi Abi Hurairah.
Ya, ini tadi berarti doanya Abu Hurairah. Ya, ini tadi. Jadi majelis ilmu dikeroyok malah malaikat. Jadi tadi majelis para malaikat berkeliling mencari ahli zikir itu adalah orang yang berada di majelis ilmu. Ya. Jadi ini Rasulullah menerangkan kepada kita, ya, sungguh Allah itu memiliki para malaikat yang selalu berjalan di muka bumi. Dan para malaikat itu apa? Selalu mencatat manusia. Mereka berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikir, yaitu orang yang berada di majelis ilmu. Jika mereka mendapatkan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, ya, karena di dalam majelis ilmu kan selalu disebut nama Allah, selalu mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ya, itu termasuk orang yang mereka itu berzikir kepada Allah, ya. Mereka pun saling memanggil. Jadi para malaikat itu memanggil pada malaikat-malaikat yang lainnya. Ya, mari menuju apa yang menjadi hajat kalian. Lalu mereka pun mengerumuni mereka. Jadi para malaikat itu sama mengerumuni orang-orang yang berada di majelis ilmu. Ya, dengan sayap mereka hingga ke langit dunia. Ya, Masya Allah ya. Jadi orang kalau berada di majelis ilmu, di majelis zikir kepada Allah, ya, maka para malaikat itu sama mengerumuni mereka. Mulai kudu niki malah seneng ngene iki. Golek ilmu ngene iki, ora malah tinggal tidur, nggo santai. Ya. Seharusnya apa? Bersemangat golek ilmunya. Yang ke-8, ayo ngaji sebelum kiamat terjadi. Yo. Yang ke-8, ayo ngaji sebelum kiamat terjadi. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadzal ilm qabla an yuqbadha wa qabla an yurfa'al ilmu wal muta'allimu syarikani fil ajri wala khaira fi sa'irin nasi ba'du. Ya, yang artinya selalulah menuntut ilmu ini, yaitu ilmu din, ilmu agama al-Islam ini, sebelum dicabut dan sebelum diangkat. Orang berilmu dan penuntut ilmu itu bersekutu dalam pahala, dan tiada kebaikan lagi pada seluruh sisa manusia setelah itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif di dalam kitab Dhaiful Jami nomor 3792. Hadis ini dhaif, dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jada'an, ya, tidak dapat dijadikan hujah di dalam kitab Faidul Qadir nomor 5576. Terus yang ke-9, mampir ngaji, bukan mampir ngopi. Yang ke-9, mampir ngaji, bukan mampir ngopi. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyat al-jannah far ta'u qalu wa mariyadul jannah qala majlisi ilm. Masya Allah ya. Jadi nanti mampir ngaji bukan mampir ngopi. Ya, artinya hadisnya tadi artinya, jika kalian melewati kebun-kebun jannah, merumputlah. Mereka bertanya, apa itu kebun-kebun jannah? Beliau Rasulullah SAW menjawab, yaitu majelis-majelis ilmu. Hadis ini riwayat Tabrani dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadisnya dhaif di dalam
kitab Dhaiful Jami nomor 700. Hadis ini dhaif, dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya. Di dalam kitab Faidul Qadir nomor 860. Lanjutkan yang ke-10. Ngaji termasuk ribat. Apa? Ngaji termasuk ribat. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ribatis sholatu wal zumu majlisi dzikri. Ribat paling utama adalah sholat dan melazimi majelis-majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Hadis riwayat Toyilis dari hadis Abu Hir, ghafarallahu lahu wali ummih. Hadisnya itu dhaif, di dalam kitab Dhaiful Jami nomor 1010. Hadis ini dhaif, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abi Humaid. Jika dia Al-Madani berarti rawi yang didhaifkan ulama. Jika dia itu Az-Zuhri berarti rawinya majhul, tidak dikenal, sebagaimana diterangkan oleh Zahabi di dalam kitab Faidul Qadir nomor 1254. Kita lanjutkan. Sekarang yang ke-11. Ngaji selamat dari laknat. Yang ke-11, ngaji selamat dari laknat. Di dalam hadis, inna dunya mal'unah, mal'un ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman au muta'alliman. Yang artinya, sungguh dunia itu terlaknat. Terlaknat pula apa saja yang ada di dalamnya selain dzikrullah, berzikir kepada Allah. Segala yang memperwalikan Allah, orang yang berilmu atau penuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hir, ghafarallahu lahu wali ummihi. Hadis hasan. Di dalam kitab Shahihul Jami nomor 1609. Ya, di sini dijelaskan ya, sungguh dunia itu terlaknat, ya, terlaknat pula apa saja yang ada di dalamnya selain apa? Dzikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, dia akan selamat, ya, dia akan tidak terlaknat oleh Allah, ya. Segala yang memperwakilkan Allah, yaitu orang yang berilmu atau penuntut ilmu. Jadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah itu orang-orang yang berilmu, yang punya ilmunya. Itu apa? Orang yang penuntut ilmu, ya, itu selalu ingat kepada Allah karena tahu ilmunya, ya. Cara berzikirnya kepada Allah, apa yang dipelajari dari Al-Quran maupun hadis, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-12, ngaji didoakan ikan dan kawan-kawan. Ngaji itu didoakan ikan dan kawan-kawan. Kita lihat hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitanu fil bahri. Yang artinya, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim. Dan sungguh penuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu hingga ikan-ikan di laut. Hadis riwayat Ibnu Abdi Bar dalam Al-Ilmu dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih di dalam kitab Shahihul Jami nomor 3914.
Ya. Jadi menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas tiap muslim. Tiap individu itu punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu apa? Ilmu agama. Ya. Yaitu belajar Al-Qur'an, belajar hadis. Ya, itu kewajiban setiap individu kalian sebagai seorang muslim itu punya kewajiban itu, belajar Al-Qur'an, belajar hadis. Ya, maka Rasulullah menerangkan pada hadis ini, sungguh penuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh apa? Sesuatu, ya. Jadi oleh sesuatu hingga ikan-ikan di lautan. Masya Allah ya. Jadi kita itu dimintakan ampun. Jadi sesungguhnya bagi orang yang menuntut ilmu, ya, itu dimintakan ampun kepadanya kullu sain, tiap-tiap sesuatu. Jadi benda-benda apa saja itu mendoakan kita, sampai al-khiyatanu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Ya. Jadi penuntut ilmu itu didoakan oleh setiap sesuatu sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Padahal ikan di lautan itu enggak ada yang bisa menghitung jumlahnya. Dan mereka semuanya mendoakan orang yang menuntut ilmu. Yang ini main golek ilmu kok aras-arasen, golek ilmu kok tinggo samben. Ya, itu kerugian. Jadi kalau belajar Al-Qur'an, belajar hadis itu harus fokus, harus tenanan. Ya. Jangan fokus ndelok HP, fokus, ya. Kayak sing didelok bukan Al-Qur'an dan hadis, ya. Itu akan menjadi kerugian. Padahal orang-orang yang menuntut ilmu dalam hadis ini akan didoakan oleh tiap-tiap sesuatu dan ikan-ikan yang ada di lautan. Ya, ini subhanallah. Ya, bersyukurlah kepada Allah, ya. Kalau kalian itu penuntut ilmu, akan selalu didoakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Ya, padahal kita jumlahnya ikan itu berapa di lautan itu enggak ada yang tahu. Yang ke-13, ngaji gampang menuju jannah. Lah, ngaji gampang menuju jannah. Di dalam hadis, innallaha auha ilayya annahu man salaka maslakan fi talabil ilmi sahhaltu lahu tariqal jannah wa man salabtu karoimataihi asabtuhu alaihimal jannah wa fadlun fil ilmi khairun min fadli fi ibadah. Yang artinya, sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa siapapun menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya kumudahkan baginya jalan ke jannah. Dan siapapun yang kucabut kedua matanya menjadi buta, niscaya kubalas dengan jannah sebagai gantinya. Tambahan dalam ilmu lebih baik daripada tambahan dalam ibadah. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 1727. Ibnu Athaillah As-Sakandari, tokoh sufi Mesir di masa Ibnu Taimiyah, menegaskan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang memadamkan hawa nafsu, disertai rasa takut kepada Allah. Adapun ilmu yang disertai keinginan kepada dunia dan menumpuk ilmu demi berbangga dan panjang angan, maka sungguh amat jauhlah ilmu tersebut. Di dalam Faidul
Qadir nomor 5714. Ya. Jadi pada yang ke-13 ini ngaji gampang menuju ke dalam jannah. Ini pada kalimat tadi, ya. Sungguh Allah telah mewahyukan kepadamu bahwa siapapun menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya kumudahkan baginya jalan ke jannah. Loh, Masya Allah. Jadi nek sampai niku menuntut ilmu, ya, khususnya ilmu apa? Din, yaitu belajar Al-Quran, belajar hadis. Kayak hari ini kamu belajar tahsin, kamu belajar tafsir, ya. Mulai nek diajak ngaji aja gah, malah ora gelem, malah ora semangat. Itu akan menjadi kerugian kamu nanti, ya. Padahal kamu hidup di dunia itu apa? Diperintahkan oleh Allah itu apa? Untuk beribadah. Ibadahnya salah satunya apa? Ya dengan cara menuntut ilmu. Kalau kalian itu menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu al-Islam ini, maka Allah akan memudahkan bagi kalian jalan ke jannah. Sahal tulahu tariqal jannah, ya, akan dimudahkan bagi kamu jalan ke jannah. Lah nek mau pengen jannah itu caranya apa? Golek ilmu. Ora golek ilmu karo emosi, karo ilmu kok males-males, malah disambi karo turu, ngaji karo turu, ya akan menjadi kerugian bagi kalian nanti. Ya, ini, ya, tadi kalau orang menuntut ilmu maka dimudahkan jalan yang ke jannah, dan siapapun yang kucabut kedua matanya menjadi buta, ya, niscaya kubalas dengan jannah sebagai gantinya. Ini nanti kalau di dalam hadis yang lainnya itu kalau orang-orang itu dicabut matanya oleh Allah sehingga dia buta, ya, maka diganti baginya itu jannah, dan nanti di jannah dia itu akan bisa melihatnya. Itu kalau apa? Di dunia dia itu sabar atas apa yang Allah berikan tadi, cobaan berupa mata yang buta itu, ya. Terus tambahan dalam ilmu itu lebih baik daripada tambahan dalam ibadah. Jadi tambahane ilmu luwih akeh ilmune iku luwih apik ketimbang apa? Tambahnya ibadah. Ya, jadi ilmu itu apa? Yang utama. Mulane hari ini golek ilmu. Karena ilmu itu yang akan membimbing kamu menuju ke dalam jannah. Ya, wong nek akeh ilmune, ya, akan apa? Berhati-hati. Oh, ini ternyata enggak entuk karena dapat ilmu ini. Oh, ini menuju kepada jannah yang harus kita jalankan. Nah, itu apa? Karena ilmu. Ya. Terus yang ke-14, mudah-mudahan bisa selesai. Ustadz muda gadungan. Yang ke-14, Ustadz muda gadungan. Di dalam hadis, in min asratis sa'ah anjul tamasa ilmu ingdal asogir. Ya, artinya sungguh termasuk tanda-tanda kiamat adalah jika ilmu dicari pada orang-orang yang kecil. Hadis riwayat Tabrani dari hadis Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih di dalam kitab Shahihul Jami nomor 2207. Maksudnya apa? Maksudnya kecil, dekil ilmunya. Jadi kan ada apa? Sungguh termasuk tanda-tanda kiamat adalah jika ilmu dicari pada orang-orang kecil. Ya, maksudnya orang-orang kecil
ya maksudnya kecil di sini adalah dekil ilmunya. Bukan kecil badannya, bukan kecil usianya. Si tua dengan ilmu dangkal adalah kecil. Sementara pemuda dengan ilmu dalam adalah tua. Lihat As-Zuhdu karya Imam Ahmad pada penjabaran dari Ibnul Mubarak. Imam Syafi'i berpantun, innamal fata bi ilmi wat tuqa. Tiada lain pemuda sejati adalah yang berilmu dan bertakwa. Wallahul musta'an. Ya, jadi yang dikatakan apa tadi? Tanda-tanda kiamat adalah jika ilmu dicari pada orang-orang yang kecil. Maksudnya apa? Mencari ilmu kepada orang yang dangkal ilmunya. Ya, itu tanda-tanda hari kiamat. Mulanya hari ini kita harus berhati-hati. Golek ilmu itu jangan kepada orang yang dangkal ilmunya. Tapi apa? Carilah ilmu kepada orang yang mereka itu ilmunya itu luas, ya, meskipun orangnya masih muda. Ya, yang kita cari apa? Ilmunya, bukan muda usianya. Tapi apa? Keilmuannya. Ya. Jadi meskipun dia muda, ya, kalau ilmunya tentang agama, tentang al-Islam ini dalam, maka dia itu adalah tua. Ya. Mau ngerti apa? Tua ilmunya. Jadi ilmunya lebih dalam berarti dia tua. Tua dalam apa? Keilmuannya gitu loh. Jadi lebih luas keilmuannya. Mulanya dikatakan tadi perkataan siapa? Imam Syafi'i ya. Tiada lain pemuda yang sejati adalah yang berilmu dan bertakwa. Nah, mulanya jadilah kamu itu pemuda-pemuda yang berilmu dan bertakwa kepada Allah. Ya, aja males golek ilmu. Ya, meski kamu di rumah itu ilmu banyak, buku-buku, membaca buku-buku itu akeh. Ya, itu harus kamu pelajari. Rasahe dadak ngenteni golek anu ben dipelajari ben dikei. Ora nuntut sampean, nek hanya menunggu dikasih ilmu. Ya, iki Al-Qur'an kamu baca, lafziyahnya ada, tafsirnya ada. Itu gunakan. Ya, kamu baca biar kamu menjadi seorang pemuda yang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah. Ini jadi semangat golek ilmu. Ini yang ke-15, ilmu atau ibadah. Ya, saiki ilmu karo ibadah ya sing penting sing ndi gitu lah. Mulane ini ada pertanyaan. Ilmu atau ibadah yang ke-15, ilmu atau ibadah. Fadlu ilmin ahabu ilayya min fadli ibadah wa khairu dinakum al-wara. Wa khairu dinin kumul wara. Dinakumul wara. Ya, artinya tambahan ilmu lebih kusukai. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Tambahan ilmu lebih kusukai daripada tambahan ibadah. Dan agama terbaik kalian adalah sikap wara. Hadis riwayat Basar dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 4214. Wara adalah meninggalkan segala yang haram dan sebagian dari yang halal karena khawatir terjerumus kepada yang haram. Wallahu musta'an. Jadi ini dalam hadis ini tambahan ilmu itu lebih disukai daripada tambahan ibadah. Jadi ilmu ini luwih akeh. Itu otomatis ibadahnya lebih lebih khusyuk. Contohnya ya, sampai belajar materi sholat. Ya, sampai sholat bareng-bareng belum tahu ilmunya.
Tapi kamu dengan ada ilmu, tambahannya ilmu, akhirnya apa? Sholatnya akan lebih meningkat. Ya, mulai dari bacaannya, kamu belajar misalnya masa sholat, belajar tahsinnya, nanti mau Al-Qur'ane piye ben bener. Ya, setelah itu tambah ilmu nih, yaitu tentang dalilnya sholat. Akhirnya bertambah, sholatnya bertambah apa? Kekhusyuannya. Ya, akhirnya bertambah lagi lafdiyahnya, sehingga kamen baca dalam sholat itu ngerti artine, ya, bertambah lagi malahan. Ya, oleh karena itu apa? Tambahan ilmu itu lebih kusukai, kata Rasulullah. Tambahan ilmu itu lebih kusukai daripada tambahan ibadah. Jadi ini apa? Anjuran untuk apa? Kita itu memperbanyak berilmu. Lah nek golek ilmu apa? Ya sing ada Al-Qur'an dan sunnahnya. Ya. Hari ini kamu hanya mendengarkan kesana kesini golek ilmu, tapi nggak tahu ilmu itu dari Al-Qur'an atau dari sunnah apa enggak, ya akan menjadi kerugian. Ya, karena yang menjadikan dalil nanti di hadapan Allah apa? Yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi hari ini banyak orang-orang itu ngaji itu hanya apa? Gojekan gitu aja. Ya, itu akan menjadi apa? Kerugian baginya. Ya, karena kalau bisa umur kita itu digunakan untuk apa? Menambah ilmu Al-Qur'an dan sunnah. Karena itu nanti yang apa? Yang menunjukkan kepada kalian, ini loh jalan menuju jannah dan ini loh jalan menuju neraka. Sehingga seperti yang hadis yang di atas tadi, orang yang dimudahkan untuk menuntut ilmu, maka dia dimudahkan untuk masuk ke dalam jannah. Yang ke-16, yo ngaji terus hingga jadi kiai. Yo ngaji terus hingga jadi kiai. Di dalam hadis, innamal ilmu bit ta'al innamal ilmu bita'allumi wa innamal hilmu bitahallumi, yang artinya sungguh tiada lain ilmu itu dengan belajar, dan sungguh tiada lain sikap aris itu dengan belajar bersikap aris. Hadis riwayat Daruqutni dalam Al-Afrad dari hadis Abu Hurairah ya. Ghafarallahu lahu wali ummihi. Hadis riwayat sahih di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 2328. Ya, ini mulanya kita disuruh untuk ngaji terus. Ya. Aris, saya teruskan dulu. Aris adalah tidak bersegera menghukum atau membalas kejelekan orang lain. Wallahu a'lam. Ya, jadi aris tidak bersegera menghukum dan membalas kejelekan orang lain. Ya. Jadi di dalam hadis ini tadi, sungguh tiada lain ilmu itu dengan belajar. Ya. Jadi al ilmu itu bita'alim, bita'alum. Ya, dengan cara belajar. Nah, kamu diajak belajar gak gelem, ya tidak akan mendapatkan ilmu. Apalagi belajar kok disamben, ya sambil makan, sambil minum, sambil dolanan, ya rugi. Ya, jadi sungguh tiada lain ilmu itu dengan belajar. Ya, innamal ilmu bita'alum. Ya, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya, dan sungguh tidak lain sikap aris, hilm, ya, itu dengan cara belajar bersikap aris. Ya, ini jadi ini babnya tadi ngaji terus. Jadi intinya apa? Kita
dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya untuk berilmu. Ya, caranya berilmu ilmu dengan cara belajar. Aris dewa apa? Aris adalah tidak bersegera menghukum. Aris adalah tidak bersegera menghukum atau membalas kejelekan orang lain. Ya, dan sungguh tidak lain sikap aris, tidak segera menghukum itu dengan cara belajar bersikap aris. Jadi belajar orang mudah-mudah untuk membalas kejelekan orang lain atau menghukumi orang lain. Ya, jadi ini kita harus punya sikap aris. Jangan mudah kita itu untuk menghukumi orang atau membalas kejelekan orang. Misalnya orang lain itu berbuat kejelekan, ya jangan mudah-mudah kita menjelekkan mereka. Ya, itu harus belajar. Ya, kalau kita pelajari, ya tidak akan bisa kita bersikap aris. Ya. Yang ke-17, setelah belajar harus mengajar. Lah. Jadi setelah belajar harus mengajar. Di dalam hadis, masalul ladzina yata'allamul ilm tsumma la yuhaddisu bihi kamasalil ladzi yaknisul kanza fala yunfiqu minhu. Ya, artinya perumpamaan orang yang mempelajari ilmu kemudian tidak menyampaikannya seperti orang yang menyimpan suatu simpanan lalu tidak menginfakkannya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Ausat dari Abu Hir, ghafarallahu lahu wa li ummihi. Hadis ini sahih di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 5835. Ini jadi yang terakhir ya ini. Ya, yang ke-17 ya. Jadi setelah belajar harus mengajar. Ya, mulai Rasulullah mengatakan perumpamaan orang yang mempelajari ilmu kemudian tidak menyampaikannya itu seperti orang yang menyimpan suatu simpanan ya lalu tidak menginfakkannya. Jadi di harta hanya disimpan tok. Kira-kira bermanfaat apa enggak? Tidak akan bermanfaat. Sampai di duit wakeh ya mung kok simpen tok, ora kok infakkan, ya tidak akan membuahkan hasil. Ya kudune nek punya harta itu diinfakkan, ya nanti akan apa? Bermanfaat. Ya, di dunia bermanfaat untuk umat yang lainnya, untuk manusia yang lainnya, di akhirat akan mendapatkan bunganya. Bunganya apa? Yaitu jannah. Bunganya tidak haram. Ya, bunga jannah, bukan bunganya bunga bank, ya. Jadi ini apa? Oh sama orang yang berilmu, ya, mempunyai ilmu, sudah belajar ilmu, ya, wis ngaji rono ngaji rene, ya mung kok simpen tok, ya enggak akan ada manfaatnya. Boleh hari ini kalau kamu itu punya ilmu, salurkan. Aja disimpen, aku ora iso nyampe nih, aku ora anu. Lah itu salah. Kalau kita sudah punya ilmu, sampaikan meskipun hanya satu ayat perintahnya Rasulullah SAW. Ya, kita taunya satu hadis, sampaikan. Ya, mulanya kalau kalian sudah belajar harus mengajar, meskipun yang diajar hanya satu orang. Ya, mulanya kalau hari ini misalnya kita gak iso menyampaikan pada orang lain atau pada keluargane dhewe ra iso, ya belajar kayak Abi membuat media massa di upload di YouTube itu. Kadang-kadang kita sampai kita sudah mencoba kepada 5 orang keluarga atau sosok dirungokne sosok ora, tapi ternyata kalau kita masukkan ke YouTube ada yang melihat. Kadang-kadang ada yang lebih dari 5 atau 10. Lah itu apa? Kita sudah belajar untuk
menyampaikan. Ya, setelah belajar punya yaitu keharusan untuk mengajar. Ya. Ini gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, ya, perumpamaan orang yang mempelajari ilmu kemudian tidak menyampaikan itu seperti orang yang menyimpan sesuatu, menyimpan harta atau apa saja, maka simpanannya tadi tidak diinfakkan, ya akhirnya jadi harta yang tidak bermanfaat. Sama dengan ilmu, wes golek ilmu rono rene kok enggak disampaikan nih, ya enggak akan ada manfaatnya ilmunya. Dan nanti malah di akhirat akan apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawabannya. Yang terakhir kan ya. Ini yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Mari tetap ngaji terus. Semangat, lanjut terus untuk menuntut ilmu. Ya, jadi ini kesimpulan dan sarannya, mari tetap ngaji terus. Semangat, lanjut terus untuk menuntut ilmu. Ibnu Hazim berpantun. Ini gundul, enggak ada harokatnya. Saya baca artinya saja karena Abi belum bisa bahasa Arabnya. Cara nek gundul ini. Abi kan bisanya hanya membaca ya. Di sini kita hanya membacakan aja. Yang artinya pantun dari Ibnu Hazim, cita-citaku dari dunia adalah ilmu-ilmu yang akan kusebarkan dan kutebar pada tiap orang desa dan orang kota, yaitu mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang orang-orang telah lupa menyebutkannya dalam majelis mereka. Masya Allah ya. Ini pantunnya Ibnu Hazm. Ya. Ini jangan dengarkan, jangan catat dalam diri kalian. Ya. Ini suatu pelajaran yang besar ini. Coba kita dengarkan lagi, yaitu perkataannya Ibnu Hazm, pantunnya Ibnu Hazm. Cita-citaku dari dunia adalah ilmu-ilmu yang akan kusebarkan dan kutebar pada tiap orang desa dan orang kota, yaitu mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang orang-orang telah lupa menyebutkannya dalam majelis mereka. Nah ini, jadi cita-citanya Ibnu Hazm ya di dunia ini apa? Cari ilmu saokeh-okehe, atau cari ilmu yaitu ilmu din Allah, yaitu al-Islam ini. Setelah itu apa? Akan kusebarkan, akan kutebarkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di desa, pada orang-orang yang di kota. Untuk apa? Yaitu mengajak mereka ya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang hari ini orang-orang itu apa? Sama melupakan. Ya, menyebutkannya di dalam majelis-majelis mereka. Hari ini kebanyak ya, kalau kita mau memperhatikan banyak sekali majelis-majelis ini apa? Di situ hanya ngajinya hanya kayak cerita, gojek, guyon. Ya, Al-Quran dan Sunnahnya malah nggak ada. Kadang-kadang seperti itu. Nah, mulanya hari ini kalau ada orang misalnya belajar tafsir, mungkin malah kamu belajar, diajak belajar malah mangkat. Tapi nek wong ngaji mung gojekan malah rasa teko. Ya. Karena apa? Nanti yang dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah apa? Orang-orang yang mereka itu menuntut din Allah ini, Al-Quran dan Sunnah, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan orang yang tidak belajar Al-Quran dan Sunnah juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa? Apa yang mereka cari. Dan nanti semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang dia itu menuntut ilmu al-Islam
dan mana orang yang tidak menuntut al-Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi bawahnya dijelaskan doa majelis ilmu. Ini Robbi zidni ilman, amin. Robku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, ini suatu doa di dalam majelis ilmu. Mulanya kalau kita itu berada di dalam majelis ilmu, wis duduk di dalam majelis ilmu, berdoalah ini, Robbi zidni ilma. Ya Robku, tambahilah aku ilman, ilmu. Ya Robku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini Robbi zidni ilma. Jadi kalau kita itu sudah berada di dalam majelis ilmu, jangan ndonga ngene. Ben apa? Ilmu kita itu bertambah. Ben tenanan semangat golek ilmu. Khususnya ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kaya belajar tahsin ini tenanan. Ya malah sambil mainan, sambil dolanan, sambil tidur lagi. Ya. Kiranya itu aja yang dapat kita bacakan. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan satu risalah atau satu kutaib, kitab kecil, ya, tentang fadilah ngaji pagi. Ya, ada 18 poin di sini daftar isinya, ya. Jadi nanti bisa diulang, bisa didengar lagi, dan kalau bisa ditulis dan bisa nanti diamalkan, ya, berusaha untuk diamalkan ngajinya, ya. Bani semangat golek ilmunya Al-Quran dan Sunnah, karena itu bekal kita untuk menuju ke hadirat Allah, yaitu untuk mendapatkan jannah atau neraka itu dengan kita tahu ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu orang yang dimudahkan untuk menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka akan dimudahkan menuju ke dalam jannah. Dan kita mohon kepada Allah agar kita semuanya masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Allahumma inni as'alukal Jannatul Firdaus. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kiranya itu saja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.